Halo Sobat Kamus Bola, selamat datang di berita terkini seputar dunia sepak bola Indonesia. Kali ini kami akan membahas kabar menarik dari nama-nama besar hingga ambisi luar biasa yang siap mengubah perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan karena ada banyak informasi seru untuk Anda. Kita mulai dari kabar hangat di mana media Belanda mengirim pesan khusus kepada Patrick Kluivert. Apa pesan itu dan bagaimana ini bisa membuka peluang besar bagi timnas Indonesia? Berikut ulasannya. Patrick Kluivert telah resmi dilantik sebagai pelatih baru timnas Indonesia, menggantikan Shin Tae-yong yang dipecat oleh PSSI pada Senin 6 Januari 2025. Pria asal Belanda ini awalnya diumumkan sebagai pengganti STY melalui unggahan di akun media sosial PSSI pada Rabu 8 Januari 2025. Sebelum diperkenalkan kepada publik dalam konferensi pers yang berlangsung di Hotel Mulia Senayan, Jakarta pada Minggu 12 Januari sore, Federasi Sepak Bola Indonesia juga memberikan target yang besar kepada Kluivert yang merupakan legenda Barcelona untuk meloloskan skuad Garuda yang tengah berjuang di ronde ketiga kualifikasi menuju putaran final Piala Dunia 2026. Media asal Belanda, Het Parool, dalam laporannya juga menyampaikan pesan penting kepada pelatih baru timnas Indonesia mengenai tantangan yang dihadapinya yang begitu berat. Kluivert diharapkan untuk mengambil langkah signifikan dengan mendorong para pemainnya untuk tampil lebih menyerang dan mencetak banyak gol dalam sisa 4 laga kualifikasi agar dapat mengamankan tiket menuju Piala Dunia. Di bawah Kluivert, Indonesia harus mengambil langkah maju yang besar. Sebagai mantan striker papan atas, dia harus memastikan tim atau skuad Garuda menyerang lebih sering dan lebih baik agar bisa mencetak banyak gol, ungkap reporter Het Parool, Johan Inan dalam laporannya. Jika Indonesia berhasil menempati posisi kedua atau menyalip Australia yang kini mengoleksi 7 poin di sisa 4 pertandingan, maka tiket lolos Piala Dunia 2026 di Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko akan jadi kenyataan. Namun jika Indonesia finish ketiga atau keempat di grup, mereka harus menyusul lewat babak playoff, ujarnya. Media China ungkap 2 alasan target timnas Indonesia raup 4 poin di bulan Maret realistis. Menurut media Cina, Sohu, target 4 poin yang diusung oleh Kluivert memang realistis bagi tim Merah Putih. Sohu mengakui bahwa Kluivert memang tidak memiliki banyak pengalaman sebagai pelatih kepala. Namun, Sohu menilai ada sejumlah alasan yang membuat Indonesia berpotensi meraih 4 poin. Salah satunya adalah kehadiran pemain naturalisasi baru dengan yaitu seperti Ole Romeni atau Hairo Riedewald. Di mana level kepelatihan Kluivert di Belanda tidak terlalu bagus dan ia tidak memiliki banyak pengalaman melatih tim utama. Namun, meski level kepelatihannya belum diakui, ia bisa menarik pemain keturunan Belanda, tulis Sohu. Alasan lain adalah kehadiran 2 asisten pelatih yang syarat pengalaman, yaitu Alex Pastoor dan Danny Lanzat. Pastoor dan Lanzat lebih berpengalaman dalam melatih daripada Kluivert. Nama pertama telah melatih banyak klub Liga Belanda dan yang lain pernah menjadi asisten pelatih untuk banyak tim. Mereka punya pengalaman melatih sehingga tidak perlu khawatir dengan kurangnya pengalaman Kluivert. Oleh karena itu, bukan hal mustahil untuk meraih 4 poin di bulan Maret. Apalagi ketika Indonesia memiliki lebih banyak pemain naturalisasi dan semangat juang yang tinggi. Apabila mampu meraih 4 poin, peluang Indonesia untuk langsung lolos ke Piala Dunia 2026 kian terbuka. Indonesia saat ini bertengger di posisi ketiga klasemen grup C dengan torehan 6 poin dari 6 laga. Namun, mereka hanya terpaut 1 poin dari Australia di posisi kedua atau slot terakhir untuk tiket otomatis. Dari Belanda kita beralih ke Hairo Riedewald yang kabarnya siap menggusur 3 pemain dari skuad timnas Indonesia. Siapa saja pemain yang berpotensi kehilangan posisi? Simak lebih lanjut. Hairo Riedewald bakal gusur 3 pemain ini dari timnas Indonesia. Siapa saja? Hairo Riedewald dikonfirmasi oleh Patrick Kluivert bakal segera bergabung dengan timnas Indonesia dalam waktu dekat. Hal itu berpotensi membuat beberapa pemain kehilangan tempatnya. Saat diperkenalkan secara resmi sebagai pelatih baru timnas Indonesia, pada Minggu 12 Januari, Kluivert mengungkapkan dirinya sudah mendekati Hairo Riedewald. Mungkin saya bisa membocorkan salah satu nama tersebut adalah Hairo Riedewald. Saya sudah berbicara dengannya dan berusaha meyakinkannya untuk dinaturalisasi secepatnya.
Jika Hairul Riadawal benar-benar datang, maka beberapa pemain bisa tergusur. Beberapa di antaranya menurut prediksi adalah Nathan Joaon. Sejak kedatangan Calvin Verdong di sisi bek kiri, Nathan Joaon lebih sering beroperasi sebagai gelandang di bawah arahan Shin Tae-yong. Dengan hadirnya Hairul Riadawal, posisi Nathan makin terancam di skuad Timnas Indonesia. Hairul bisa menempati beberapa posisi di lini tengah, termasuk pos yang bisa dihuni Nathan. Yang kedua adalah Ivar Jenner. Posisi Ivar Jenner dan Hairul hampir sama dan tempatnya bisa digeser jika Patrick Kluivert memakai skema 4-2-3-1. Di sektor gelandang, Tom Hai dan Hairul bisa menjadi pasangan ideal, sementara Ivar Jenner sulit melihatnya untuk bisa digeser menjadi gelandang serang karena ia cenderung menjadi metronom atau penghancur serangan lawan. Yang ketiga adalah Marcelino Ferdinand. Tidak ada jaminan jika Marcelino Ferdinand masih akan mendapatkan banyak kesempatan di Timnas Indonesia seperti di era Shin Tae-yong. Posisinya bisa terancam jika Hairul Riadawal bergabung. Patrick bisa merombak susunan pemain di lini tengah, termasuk mengganti Marcelino dengan Ragnar yang bisa bermain sebagai gelandang serang. Tak hanya Indonesia yang bergerak cepat, pelatih Vietnam bahkan berani mempertaruhkan seluruh hidupnya demi mengejar ambisi mengungguli Timnas Garuda. Seberapa besar komitmennya? Mari kita telusuri. Ambisi mengejar Timnas Indonesia, pelatih Vietnam pertaruhkan seluruh hidupnya. Kapten Timnas Indonesia, Jay Itzes, semakin menjadi sorotan di Eropa usai penampilan impresifnya saat menghadapi Inter Milan pada lanjutan Liga Italia 2024-2025. Penampilan impresif Jay Itzes bahkan membuat media lokal Italia, Tuttosport, memberikan pujian serta memberikan rating 7. Alias paling tinggi di antara seluruh pemain Venezia di laga menghadapi Inter Milan kemarin. Usai mendapat ulasan positif, Jay Itzes pun memberikan respon kepada Tuttosport terkait penampilannya saat menghadapi Inter. Menurutnya, Venezia FC tampil bagus saat menghadang serangan-serangan Inter Milan sepanjang laga dan beberapa kali bisa menciptakan peluang. Dan informasi terakhir, sobat, ada Martin Paes. Kiper berbakat yang tak sabar merasakan era baru di Timnas Indonesia. Apa yang membuatnya begitu antusias? Yuk kita bahas detailnya. Martin Paes sampai tak sabar rasakan era baru Timnas Indonesia. Kok bisa? Kim Sang-sik bersedia mempertaruhkan hidupnya demi Vietnam bisa menyusul Timnas Indonesia ke putaran final Piala Asia 2027. Di mana gelar juara ASEAN Cup 2024 masih belum cukup, Kim Sang-sik ingin membawa Vietnam melangkah jauh ke level kompetisi yang lebih tinggi. Di mana Kim Sang-sik mengaku dalam waktu dekat ia mengincar tiket ke Piala Asia 2027 Arab Saudi dan medali emas SEA Games 2025 Thailand. Sementara untuk target jangka panjang, pelatih asal Korea Selatan itu menargetkan tiket putaran final Piala Dunia 2030. Pelatih berusia 48 tahun itu sesumbar akan melakukan segalanya dengan alasan demi membantu sepak bola Vietnam mencapai tujuan. Atau lebih spesifiknya membawa Vietnam bisa menyusul Timnas Indonesia yang sudah lebih dulu mencapai level itu. Timnas Indonesia sudah dipastikan lolos ke Piala Asia 2027 dan saat ini berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan 4 laga tersisa, peluang Indonesia lolos ke putaran final masih sangat terbuka lebar jika mampu memastikan kemenangan. Saya akan melakukannya segala untuk membantu sepak bola Vietnam mencapai tujuan jangka panjangnya mencapai putaran final Piala Dunia, kata Kim Sang-sik. Kempatriot Shin Tae-yong ini seperti tak main-main dengan ucapannya. Ia bahkan berani mempertaruhkan nyawa dan juga hidupnya. Sesuai dengan apa yang dikatakan Kim Sang-sik kepada para pemain Timnas Vietnam sesaat setelah diperkenalkan sebagai pelatih baru. Saat itu, Kim mengumpulkan langsung para pemain dan mengaku akan mempertaruhkan seluruh hidupnya untuk Timnas Vietnam. Saya masih ingat dengan jelas pandangan para pemain saat itu bersemangat sekaligus tegang. Lebih lanjut, Kim Sang-sik juga tidak ingin anak asuhnya berpuas diri usai hasil meraih gelar juara ASEAN Cup 2024. Ia menegaskan bahwa Timnas Vietnam harus terus berubah dan percaya diri dengan apapun hasil yang didapatkan nanti. Vietnam sebenarnya memiliki peringkat FIFA lebih tinggi dari Indonesia. Mereka berada di peringkat ke-114 dunia, sedangkan Timnas Indonesia masih berkutat di peringkat ke-127 usai hasil buruk di ASEAN Cup 2024 atau Piala AFF. Di mana skuad Garuda gagal hanya bermain sampai babak penyisihan grup dan kenyataan pahit yang berujung pada pemecatan Shin Tae-yong. Tentunya menarik dinantikan kejutan apa yang akan ditampilkan Vietnam dalam usahanya menyusul Timnas Indonesia.
Sementara itu sobat, era baru Timnas Indonesia di bawah kendali Patrick Kluivert telah resmi dimulai. Setelah ditunjuk menjadi pengganti Shin Tae-yong, pelatih asal Belanda itu kini memikul harapan besar bangsa untuk membawa tim Garuda menembus putaran final Piala Dunia 2026. Martin Paes, salah satu pemain kunci skuad Garuda, menyambut gembira kedatangan Patrick Kluivert. Melalui kolom komentar di unggahan Instagram pribadi sang pelatih, Paes mengungkapkan rasa tak sabarnya untuk segera kembali memperkuat Timnas Indonesia di bawah arahan Kluivert. Tak sabar menunggu Maret. Demikian tulis Paes secara singkat. Itulah rangkaian berita menarik dari dunia sepak bola tanah air. Semangat dan langkah besar Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 terus menjadi sorotan dunia. Jangan lupa untuk selalu dukung Timnas Garuda dan pantau berita selengkapnya hanya di Kamus Bola. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye-bye.